AI milik satu perusahaan itu bahaya dan ini solusinya. Solusinya apa? Itu adalah decentralized AI. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan membahas terkait DI atau decentralized AI. Kenapa kita nggak boleh biarin OpenAI, Google, Microsoft, ChatGPT, dan AI lainnya untuk mengontrol AI itu sendiri dan gimana kripto mencoba untuk mengatasinya. Mari kita lanjut ke masalahnya. Bayangin semua listrik di Republik Indonesia ini dikontrol oleh satu orang. Nah, sekarang coba kalian bayangin listrik itu diganti jadi AI dan itulah yang sedang terjadi di dunia nyata, di mana AI dikontrol oleh segelintir orang. Nah, fakta yang bikin gelisah itu gimana sih? ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, semua AI yang paling canggih di dunia ini dikontrol oleh kurang dari 5 perusahaan Amerika. Dan mereka yang nentuin siapa yang boleh akses AI mereka, konten apa aja yang diblok dan disensor, dan data kalian dipakai buat apa, berapa yang harus kalian bayar, dan kapan mereka bisa matiin akses kalian ke AI. Dan teman-teman bayangin aja valuasi dari OpenAI sendiri aja 1 triliun dolar dan kontrol publik atas AI itu cuma 0%. Nah, coba teman-teman lihat model AI terpusat itu artinya semua dikontrol dari atas. Nah, bayangin kalau semua itu dikontrol sama investor dan pemerintah dari Amerika Serikat. Ada risiko sensor. Konten kalian mungkin diblokir kapanpun. Tahun 2023, Italia sempat ban ChatGPT. Besok bisa jadi negara kalian. Dan ada risiko terkait data. Teman-teman bayangin aja, data kalian itu adalah keuntungan bagi mereka. Setiap pertanyaan yang kalian tulis ke ChatGPT itu dipakai buat melatih model mereka sehingga kalian kerja gratis buat mereka. Dan harga bisa naik kapanpun aja. Ingat karena mereka yang mengontrol, OpenAI bahkan sebagai contoh itu pernah naikin harga API 3 kali dalam 1 tahun. Menyebabkan apa? Ribuan startup hancur karena bergantung ke satu provider. Sehingga solusinya apa? Datanglah DI. AI yang nggak bisa dikuasain oleh siapapun. Decentralized AI adalah gerakan untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan yang berjalan di atas jaringan blockchain, bukan di server perusahaan swasta. Inti sederhananya, daripada AI-mu dijalanin di server OpenAI di New York, decentralized AI dijalanin di ribuan komputer di seluruh dunia, termasuk bisa dari Indonesia, dan nggak ada satupun yang bisa matiin atau mengontrolnya. Kita pakai analogi yang ada di Indonesia aja biar memudahkan teman-teman dalam memahami. AI terpusat itu ibarat Gojek dan kalian butuh izin mereka, ikut aturan mereka dan bayar komisi ke mereka. Dan DA itu kayak jaringan warung se-Indonesia yang terhubung langsung dan gak ada middleman. Gak ada yang bisa nutup dan semua warung itu sekaligus. Kurang lebih kayak gambar ini teman-teman bisa pahamin aja bahwa user ini, segala user yang ada itu hanya bisa dikontrol oleh OpenAI. Sehingga jika ada satu titik kegagalan dari OpenAI-nya sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. DI itu ada ribuan node yang tak akan bisa di shutdown. Misalnya node satu mati, GPU satu mati, ada GPU lain yang menjalankan node-nya. Nah, sekarang gimana cara kerja dari DI ini? DI itu gabungin 3 hal, yaitu AI dan blockchain dan insentif ekonomi. Dimulai dari kontribusi GPU. Siapapun bisa menyumbangkan GPU-nya. Di sistem yang terpusat, hanya OpenAI yang boleh mengerjakan model GPT. Di AI, kalian dari Bandung atau dari Surabaya bisa daftarin GPU komputer kalian ke jaringan dan langsung dapat bayaran. Ini kayak Airbnb tapi buat kekuatan komputasi. Punya GPU nganggur, sewain aja ke jaringan di AI. Dapat token kripto sebagai bayaran. Nah, jaringan intervensi, di mana model AI dijalankan secara terdistribusi. Ketika kalian minta AI untuk menjawab pertanyaan, request kalian disebar ke ratusan node di seluruh dunia. Tidak ada satu server pun yang memegang AI-nya. Kemudian hasilnya dikumpulkan dan diversifikasi oleh blockchain dan dikirim balik ke kalian. Tanpa ada yang bisa intercept atau mensensor. Kemudian token sebagai insentif. Token kripto itu sama dengan BBM-nya DA, di mana DI ngebayar GPU provider dan memastikan nggak ada satupun yang curang. Jawabannya dengan token kripto plus smart contract. Setiap kontribusi komputasi diukur dan diverifikasi oleh blockchain, dan kalau sumbangan GPU dan
dari kalian itu berhasil menjalanin apa yang diminta oleh AI, kalian akan mendapatkan token gratis sama seperti airdrop. Cuman ini ada usahanya, yaitu dengan menyumbangkan GPU kalian untuk bekerja untuk AI-nya. Dan ini semua berjalan secara otomatis dan tanpa persetujuan manusia. Sebagai contoh nyata, di Bitensor, validator mengukur kualitas kontribusi AI setiap subnet. Semakin bagus model kamu, semakin banyak tahu yang kalian dapat. Sepenuhnya otomatis lewat smart contract. Nah, ini perbedaan dari centralized AI dan decentralized AI. Teman-teman bisa, di mana kalau AI terpusat itu hanya dikontrol oleh satu perusahaan swasta, sedangkan DI itu ada ribuan node plus komunitas. Kemudian data kalian itu disimpan dan dipakai mereka oleh AI terpusat. Sedangkan DI itu terenkripsi, semua milik kalian. Sama dengan sensor konten, AI terpusat itu sesuka hati mereka. Sedangkan DI harus melalui governance node dan banyak lainnya, seperti bisa di-ban, harga layanan, siapa yang diuntungkan, tentu saja hanya pemegang saham AI, kemudian transparansi itu tertutup karena mereka semua yang pegang datanya kalau AI terpusat, dan ketergantungan negara itu berdasarkan hukum AS yang berlaku, sedangkan decentralized AI itu borderless sama kayak kripto. Nah, siapa pemain DA yang harus kalian tahu? Kembali lagi, ini bukan rekomendasi investasi. Di sini aku hanya sharing terkait pengalamanku pribadi dalam menjelajah di dunia kripto. Dan ini peta ekosistem AI yang lagi dibangun sekarang. Pertama ada Bitensor, di mana Bitensor itu adalah internet untuk AI, ribuan subnet AI berkompetisi dan berkolaborasi, dan yang paling bagus dapat tahu sebagai reward. Disebut sebagai Bitcoinnya AI. Kemudian ada Render Network, yaitu marketplace GPU terdistribusi. Kreator film, desainer 3D, dan developer AI bisa sewa GPU dari seluruh dunia, dan ini jauh lebih murah daripada AWS. Nah, ada juga Fetch AI, yaitu platform untuk deploy AI agent otonom yang bisa berinteraksi satu sama lain, negosiasi dan eksekusi task tanpa perlu manusia sebagai middleman. Kemudian ada Akash Network seperti AWS tapi terdesentralisasi. Siapapun bisa sewa atau sewain cloud computing power, termasuk buat jalanin model AI open source. Kemudian ada Ocean Protocol, yaitu marketplace data terdesentralisasi, dan kalian bisa jual data kalian ke perusahaan AI secara langsung tanpa perantara seperti Google yang selama ini mengambil segalanya dengan gratis. Kemudian ada Singularity Net, di mana didirikan oleh Dr. Ben Gossel, bapak dari AGI, di mana marketplace untuk jual beli AI service secara peer to peer, dan visinya AGI yang dimiliki untuk semua orang. Dan peluang kalian di Indonesia ini, kalian bisa menjadi GPU provider di Render ataupun Akash. Kalau kalian punya GPU gaming nganggur, dan kalian bisa jual dataset berbahasa Indonesia ke protokol, atau kalian bisa invest di kripto lewat exchange yang sudah terdaftar di Bapepti seperti Pintu, Toko Kripto, dan Indodax. Nah, sekarang kita bahas terkait resiko. Dan kalau boleh jujur, DA itu masih sangat early, sehingga teknologi ini bukan udah sempurna. Nih, teman-teman bisa lihat kematangan teknologi DI versus AI terpusat. Kalau ChatGPT dan Gemini itu sudah 92% matang, sedangkan Render itu masih 65%, Bitensor masih 45%, AGI terdesentralisasi visi jangka panjang bahkan masih 15%, sehingga performa masih kalah. Model AI terbaik di DI masih jauh banget di bawah GPT-4 atau Gemini Ultra. Kenapa? Karena training AI butuh komputasi masif yang masih susah dikumpulin kalau terdistribusi. Kemudian adalah token volatil. Teman-teman tahu bahwa kalau pergerakan altcoin, ini termasuk dengan altcoin, itu mesti lebih volatil daripada Bitcoin itu sendiri. Bisa turun 70-80% dalam bear market. Dan teman-teman nggak bisa invest duit yang kalau kalian nggak sanggup rugi. Kemudian ada banyak proyek scam seperti yang hype DA yang sedang terjadi, banyak proyek AI plus kripto yang cuman jualan nama doang. Cuman ditambahin AI di belakang nama kriptonya. Sehingga teman-teman harus cek ada produk nyata nggak, timnya siapa. Teman-teman harus cek semua. Nah, buat teman-teman bisa jawab beberapa kuis yang udah aku buat di sini, dan ini take away yang harus kalian ingat dari ini. Di mana masalah AI yang paling canggih itu dikontrol sama 5 perusahaan AS yang seperti aku udah bilang. Solusinya apa? Hadirlah DI sebagai blockchain untuk bikin infrastruktur AI yang nggak bisa dikontrol oleh siapapun. Dan realita yang terjadi saat ini pertanggal 10 April 2026, DI itu masih early dan masih banyak kekurangan dan tokennya volatil. Dan tapi arahnya itu jelas teman-teman. Masa depan AI harus lebih open dan desentralisasi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini bonus data pertumbuhan ekosistem dari DI. Ini ilustrasi aja.
pertumbuhannya cukup masif sebetulnya teman-teman, di mana BitTensor udah menembus market cap yang lebih tinggi daripada Render. Akan tetapi tetap ini masih hal baru teman-teman, sehingga semua yang aku omongkan ini bukan saran investasi, selalu do your own research, dan teman-teman harus paham kripto itu sangat berisiko tinggi. Sehingga hanya gunakan dana yang kalian siap untuk belajar, untuk kuliah. Dan jangan lupa cek regulasi OJK atau Bapepti sebelum berinvestasi. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.